Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dafal Farizi Sulaiman dengan nomor NIM 17016125104 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada pertemuan kali ini, eh, sudah sudah saya kasih tahu pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional ini mencakup beberapa kompetensi materi. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup perdagangan internasional. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dalam perdagangan internasional. Yang keempat, menilai manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian suatu negara. Yang kelima, membandingkan perdagangan internasional dan perdagangan domestik dari berbagai aspek. Dan yang terakhir, menginterpretasikan sorry, teori-teori perdagangan internasional serta menghubungkannya dengan kebijakan perdagangan yang diterapkan suatu negara. Oke, di sini ada kasus aktualnya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina itu semakin memanas, semakin memanas dengan Amerika Serikat ini mengenakan tarif tinggi untuk barang-barang Cina mulai dari November 2025. Sebagai balasan atas kebijakan Cina, Cina membatasi ekspor mineral penting. Amerika Serikat juga mengenakan biaya khusus untuk kapal Cina, yang kemudian dibalas Cina dengan tarif serupa untuk kapal Amerika Serikat. Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudisadewa, menyatakan kondisi ini justru membuka peluang bagi produk Indonesia agar lebih mudah bersaing di pasar Amerika Serikat. Meskipun pasar saham global dan Indonesia sedang turun karena berita negatif ini. Oke, video materi ini. Tidak bisa ditonton semua, mohon maaf karena jaringan ya. Jadi kita lanjut biar saya jelaskan satu persatu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan perdagangan internasional, saya ingin bertanya singkat kepada kalian. Pernah nggak sih kalian itu membeli barang dari luar negeri? Misalnya HP kalian ini dari Cina, terus sepatu dari Jerman ya kan, seperti produk ini dan itu. Dan kalian menonton film-film di server luar negeri. Pernah nggak? Oke, pernah. Tanpa kita sadari juga, itu juga termasuk bagian dari perdagangan internasional. Nah, hari ini spesial banget nih. Saya akan membahas secara sederhana tetapi lengkap tentang perdagangan internasional itu sendiri. Mulai dari pengertian, faktor, masalah, manfaat, teori, sampai studi kasus nyata yang sedang terjadi belum lama ini. Oke, kita masuk. Yang pertama itu ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas atau kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Pelakunya bisa individu, perusahaan, maupun pemerintah. Menurut buku Mankeu, perdagangan internasional adalah proses memberikan memberikan kesempatan bagi setiap negara untuk fokus pada produksi yang paling mereka kuasai, seperti lalu menukarkannya dengan produk luar negeri. Contohnya, Indonesia ini sangat unggul di bidang kelapa sawit. Jepang juga unggul di bidang otomotif. Dan Korea ini unggul di bidang teknologi dan hiburan-hiburannya. Dengan berdagang, semua negara bisa saling diuntungkan. Nah, ini pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke dalam ruang lingkup perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu tidak hanya soal ekspor dan impor barang. Ruang lingkupnya luas. Antara lain, pertama, perdagangan barang seperti hasil pertanian, barang tambang, dan produk manufaktur. Yang kedua, perdagangan jasa seperti misalnya pariwisata.
pendidikan luar negeri, jasa keuangan, dan konsultasi. Sorry. Yang ketiga ini pergerakan modal, sorry, sorry. Seperti investasi asing atau foreign direct investment yang disingkat FDI. Ini tuh seperti investasi portofolio antar negara. Yang ke yang keempat ini mobilitas tenaga kerja. Sorry, sorry, kejauhan. Yang keempat itu ada mobilitas tenaga kerja, perpindahan pekerja terampil maupun tidak terampil. Contohnya ini tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, TKW atau ya semacamnya. Yang kelima ini ada transfer teknologi, perpindahan teknologi, lisensi, dan kekayaan intelektual. Negara berkembang biasanya biasanya mengadopsi teknologi dari negara yang maju. Lalu, ada faktor apa aja sih dalam perdagangan internasional itu? Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama itu selera konsumen. Apakah konsumen ini lebih suka ke produk lokal, produk negara kita sendiri, ataupun produk impor? Yang kedua, perbedaan harga di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga itu ada nilai mata uang atau bisa disebut kurs. Yang keempat, dari pendapatan masyarakat itu sendiri. Yang kelima, biaya biaya transportasi antar negara yang sangat mahal. Yang keenam, kebijakan pemerintah seperti tarif dan kuota. Nah, ini saya kalian sendiri poin-poinnya. Nah, biasanya dalam perdagangan internasional ini terdapat beberapa masalah. Ada dua faktor masalah yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama ada dari faktor internal. Dari faktor internasional, sorry, dari faktor internal itu biasanya eh, perusahaan belum siap ekspor. Seperti contohnya administrasi yang sulit, kualitas belum memenuhi standar global. Yang kedua itu ada kurangnya pengetahuan transaksi internasional, seperti sistem pembayaran dan resiko kurs. Yang ketiga, ada keterbatasan modal dan fasilitas untuk masuk ke pasar luar negeri. Dan yang terakhir, kualitas produk belum konsisten, sehingga sulit untuk bersaing di dalam pasar internasional itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada faktor eksternal. Nah, biasanya itu kalau faktor eksternal ya, itu adanya kayak 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 kurang kepercayaan lah antara eksportir ini dan importirnya. Yang kedua itu biasanya terdapat perbedaan budaya, budaya asing dan budaya dalam negeri. Nah, terus juga ada selera pasar dan sistem pemasaran di tiap negara pasti berbeda-beda. Yang ketiga ini biasanya aturan perdagangan antar negara seperti tarif, kuota, dan organisasi internasional yang membatasi kebijakannya. Dan yang terakhir, biasanya itu di dalam faktor eksternal itu terdapat perbedaan regulasi dan dokumen internasional yang rumit, seperti dokumen bea cukai, standar barang, dan sertifikasi barang itu sendiri. Masa Masalah ini sering membuat pelaku usaha itu lebih sulit menembus pasar global. Nah, biasanya kalau misalkan ada masalah, itu biasanya terdapat manfaatnya. Ada banyak manfaatnya.
Yang pertama ini efisiensi dan spesialisasi produk. Biasanya negara itu fokus pada produksi barang yang lebih efisien. Yang kedua ini perluasan pasar. Kelebihan kapasitas produksi dalam negeri dapat dijual ke pasar internasional. Yang ketiga itu pasar teknologi. Biasanya fasilitas adopsi teknologi produksi baru yang lebih modern menggantikan proses manual. Nah, yang terakhir ini ada akselerasi pertumbuhannya. Biasanya akselerasi pertumbuhan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempererat hubungan atau kerjasama antar negara. Tanpa perdagangan internasional, perkembangan ekonomi akan jauh lebih lambat. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini sendiri, justru perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga jauh lebih cepat karena bisa ekspor dan impor. Selanjutnya ada perdagangan internasional dibandingkan dengan perdagangan domestik. Ini bukan versus, bukan lawan-lawanan, tetapi ini perbandingan. VS versus VS ini itu artinya membandingkan. Perbandingannya. Perdagangan domestik ini biasanya itu terjadi di dalam satu negara saja, menggunakan mata uang lokal juga seperti rupiah, lebih sederhana dan cepat. Dan juga biasanya aturannya itu lebih mudah karena tidak melibatkan negara lain kan, karena cuma terjadi di dalam negeri itu sendiri. Terus juga pelaku usahanya dapat bertemu langsung. Jadi proses transaksinya, proses tawar-menawar barangnya juga lebih mudah, ya kan? Pasti mamah-mamah gitu kan, biasanya pada ke pasar buat nawar-nawar gitu kan. Nah juga biasanya harganya ditentukan lewat tawar-menawar. Nah betul. Atau mekanisme pasar dalam negeri. Nah, biasanya ini kalau kalian belanja, ikut ibu kalian belanja, terus juga terus ibu kalian tuh misalnya harga cabai 20.000, ibu kalian tuh biasanya nawar sadis gitu, 10.000 ya. Itu biasanya terjadi di perdagangan domestik doang. Itu nawarnya sudah sadis gitu kan, terus kalau misalnya ini cabut apa pergi gitu kan. Habis itu pasti penjual langsung kayak, ayo ayo balik lagi bu, ini 10.000 aja deh gitu. Biasanya gitu kan. Oke, lanjut. eh ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini terjadi antar negara, melibatkan lebih dari satu negara, berarti bisa dua negara atau lebih. Yang kedua ini menggunakan mata uang asing, karena ini melibatkan banyak negara, lebih dari satu negara, seperti mata uang dolar, ringgit, euro atau sebagainya lah. Dan aturannya juga lebih kompleks karena yaitu kembali lagi melibatkan banyak negara, lebih dari satu negara. Dan juga biasanya ini pemerintah ikut mengatur agar produk lokal itu tetap bisa bersaing. Intinya, perdagangan internasional itu lebih rumit, tetapi peluang keuntungan itu jauh lebih besar. Gitu intinya. Nah, ini perbedaan utamanya domestik dan internasional. Cakupannya juga jauh ya, karena internasional itu lintas negara, domestik itu hanya dalam negeri. Mata uangnya juga berbeda, aturannya juga berbeda, regulasinya, kerumitannya juga lebih sulit yang perdagangan internasional tentunya. Nah, ini juga ada teori perdagangan internasional, seperti keunggulan mutlak, negara fokus pada produksi barang yang paling efisien, keunggulan komparatif, spesialisasi pada barang dengan biaya relatif lebih rendah, terus ada merkantilisme, banyak logam mulia seperti ekspor dan impor, terus ada juga Hexer Ohlin. Biasanya perdagangan ini tuh di faktor produksinya tuh modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Nah, teori keunggulan mutlak.
negara itu biasanya memproduksi barang lebih efisien daripada negara lain karena sumber daya unik. Contohnya, Indonesia mampu mampu memproduksi minyak sawit dalam jumlah besar karena lahan di Indonesia itu sangat subur. Terus juga perdagangannya menguntungkan karena tiap negara fokus pada produksi yang paling efisien. Terus juga ada teori keunggulan komparatif. Biasanya itu negara tetap bisa untung dari perdagangan meski tidak punya keunggulan yang mutlak. Asalkan fokus pada barang dengan biaya peluang paling rendah. Contohnya itu negara Jepang unggul di industri otomotif karena teknologi dan riset membuat biaya peluang produksi mobil itu lebih rendah dibandingkan negara lain. Dan menjelaskan mengapa spesialisasi tetap bermanfaat bagi semua pihak. Lanjut, ada teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin ini menyatakan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang langka. Terus juga negara ini biasanya memanfaatkan keunggulan sumber daya alam, sumber daya yang dimilikinya. Terus juga ada teori merkantilisme. Ini berpandangan bahwa kekuatan negara ditentukan oleh jumlah kekayaan, terutama emas dan logam mulia. Terus juga biasanya mendorong kebijakan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor agar tercapai surplus perdagangan. Terus juga ada kebijakan perdagangan internasional. Pemerintah biasanya mengatur perdagangan ini melalui tarif atau bea masuk. Biasanya ini pajaknya ya, pajaknya atas barang impor. Misalkan kita impor barang dari luar, itu ada pajak bea cukainya. Terus juga kuotanya, biasanya itu ada pembatasan kuantitasnya dan juga subsidi atau bantuan dari pemerintah itu. Terus juga ada larangan impor, seperti melarang masuknya barang impor. Biasanya itu barang-barang yang nggak di barang-barang selundupan lah istilahnya gitu. Juga ada larangan ekspor, melarang penjualan produk tertentu ke luar negeri. Nah, sama seperti impor ini, kurang lebih sama karena biasanya tuh yang kalau terjadi larangan ini karena barang-barang selundupan atau tidak masuk ke dalam bea cukai. Dan juga ada praktik dumping. Biasanya praktik ini menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi produk lokal sekaligus bisa tetap bersaing di kancah global gitu, guys, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam studi kasus yang pertama. Keputusan Amerika Serikat untuk menghapus bea cukai masuk 19% dan menjadikannya 0% untuk barang-barang tertentu dari Malaysia dan Thailand telah meningkatkan daya saing mereka secara drastis di pasar Amerika Serikat. Perubahan ini menghilangkan beban biaya impor sebesar 19%, memungkinkan produk Malaysia dan Thailand dijual dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Hasilnya adalah peningkatan pesanan ekspor dan peluang bagi kedua negara untuk merebut pangsa pasar dari pesaing regional yang masih dikenakan tarif tinggi. Dampak ini menjadikan Malaysia dan Thailand sebagai pemasok strategis yang lebih menarik bagi Amerika Serikat, sekaligus memperkuat peran mereka dalam rantai pasok global. Pertanyaannya, bagaimana dampak utama penghapusan tarif tarif resiprokal 19% menjadi 0% terhadap daya saing produk Malaysia dan Thailand di pasar Amerika Serikat dibandingkan jika tarif tersebut masih berlaku? Oke, saya kasih waktu 2 menit jika ada yang ingin menjawab.
sebelum masuk ke pembahasannya, saya masih ada kurang lebih 1 menit untuk kalian bisa menjawab. Oke, karena sudah 2 menit dan tidak ada yang bisa menjawab, jadi kita bahas sama-sama ya. Jadi, keputusan Amerika Serikat untuk menghilangkan bea cukai masuk sebesar 19% dan menetapkannya menjadi 0% untuk produk terpilih dari Malaysia dan Thailand telah meningkatkan secara drastis kemampuan kedua negara ini untuk bersaing di pasar Amerika. Dampak utamanya terletak pada biaya sebelumnya. Tarif 19% membuat produk dari Malaysia dan Thailand lebih mahal di Amerika Serikat, yang otomatis itu melemahkan daya saing mereka sendiri. Dengan dihilangkannya tarif tersebut menjadi 0%, harga jual produk-produk ini kepada importir dan konsumen Amerika Serikat menjadi lebih rendah hingga 19%. Oke, kurang lebihnya pembahasannya seperti itu. Kita lanjut ke dalam studi kasus yang kedua. Indonesia melalui Forum Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa yang disebut APEC berupaya mendorong penghapusan hambatan perdagangan antar negara dengan menerapkan Good Regulate Good Regulatory Practice atau yang bisa disebut dengan GRP, yaitu regulasi yang transparan, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang lebih terbuka, adil, dan inklusif, terutama melalui kerjasama regional, inovasi, dan digitalisasi. Namun, muncul pertanyaan penting, sejauh mana GRP dapat diterapkan secara merata oleh seluruh negara anggota APEC, dan apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas regulasi dan kesiapan digital. Oke, saya beri waktu 2 menit sama seperti tadi untuk menjawab sebelum kita bahas bersama-sama. Apakah dari teman-teman ada yang berkenan untuk menjawab terkait pembahasan dari studi kasus yang kedua ini? Tentunya sisa kurang lebih 30 detik lagi. Oke, karena waktunya 2 menit dan belum juga ada yang kurang mengerti, jadi kita langsung bahas saja. Penerapan GRP berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi regulasi di seluruh negara anggota APEC. Tetapi tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas masing-masing negara. Negara maju umumnya lebih siap karena memiliki infrastruktur digital tuh yang lebih kompleks dan jelas gitu. Dan sistem regulasinya itu sudah kuat
Sementara negara berkembang seperti Indonesia itu masih menghadapi keterbatasan dalam birokrasi, koordinasi kebijakan, dan kesiapan digital pelaku usaha. Akibatnya ini, implementasi GRP cenderung tidak merata dan manfaatnya belum tentu langsung dirasakan secara setara. Meskipun demikian, jika disertai dukungan teknis, penguatan kapasitas, serta kerjasama APEC yang lebih inklusif, GRP tetap dapat memberi manfaat bagi Indonesia dengan mendorong perbaikan kelola regulasi dan meningkatkan daya saing perdagangan untuk dalam waktu yang jangka panjang. Oke, kita nggak berasa ya, udah masuk studi kasus yang terakhir nih. Studi kasus yang ketiga. Nah, oke, studi kasus yang ketiga ini membahas tentang Indonesia ini aktif membuat perjanjian dagang dengan banyak negara untuk menjaga kekuatan ekonomi di tengah pelambatan global. Perjanjian ini penting untuk memperluas pasar ekspor, menarik investasi, dan mengenalkan produk dalam negeri ke luar negeri. Selain mengekspor bahan mentah, Indonesia mulai fokus menjual produk olahan dengan nilai jual lebih tinggi. Pemerintah melihat pusat ekonomi bergeser ke Asia, sehingga Indonesia punya posisi strategis memanfaatkan peluang tersebut. Kerjasama dengan negara seperti Australia juga memperkuat sektor pertanian dan komoditas. Pertanyaannya untuk kalian semua nih, bagaimana strategi dan kebijakan perdagangan internasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia supaya produk ekspor ini memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi? Itu pertanyaannya. Untuk studi kasus ini, semoga kalian bisa eh, memberikan pendapat kalian dalam sesi ini. Saya beri waktu sama seperti tadi 2 menit. Oke teman-teman, karena sudah 2 menit, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, jadi pembahasan ini, jadi pemerintah Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk ekspor dengan mendorong pengembangan industri pengolahan melalui insentif fiskal dan regulasi yang memudahkan proses ekspor, memperkuat inovasi dan transfer teknologi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar produk memenuhi standar internasional. Selain itu, perluasan pasar melalui perjanjian dagang bilateral dan multilateral, serta promosi dan sertifikasi produk secara global juga sangat penting untuk meningkatkan citra dan penetrasi produk Indonesia di pasar dunia. Sehingga ekspor itu tidak hanya berbasis bahan mentah saja, tetapi produk bernilai tinggi yang kompetitif secara global. Dari kasus-kasus ini, terlihat bahwa kebijakan perdagangan sangat mempengaruhi daya saing dari tiap-tiap negara. Oke, kita sudah berada di ujung cerita. Asik, ujung cerita.
Sebagai penutup, saya punya kesimpulan bahwa perdagangan internasional adalah kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Dengan kebijakan yang tepat, kesiapan pelaku usaha, dan peningkatan kualitas produk, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar dunia. Terima kasih sudah membersamai saya selama ini. Jangan seperti dia yang membersamai saya secara singkat saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang mengenakan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.